di video kali ini kami akan membahas apa itu DHCP server dan bagaimana cara melakukan konfigurasi. Yang pertama, apa itu DHCP server? DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Sebuah DHCP server adalah perangkat atau layanan yang mengelola dan menyediakan alamat-alamat IP dan konfigurasi lainnya kepada klien dalam jaringan. Selanjutnya ada fungsi DHCP, yaitu yang pertama ada pengalokasian alamat IP. DHCP bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Proses ini menghilangkan kebutuhan untuk mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat yang sangat rumit dan rentan terhadap kesalahan manusia. Selanjutnya ada konfigurasi jaringan, yaitu bisa mencakup subnet mask, yaitu menentukan bagian dari alamat IP yang merupakan jaringan dan bagian yang merupakan host. Default gateway, yaitu alamat IP dari router yang digunakan untuk mengirim data ke jaringan lain atau ke internet. DNS server, yaitu alamat IP dari server DNS yang digunakan untuk memetakan nama domain ke alamat IP. Dan parameter konfigurasi lainnya seperti waktu sewa alamat IP, server NTP, dan sebagainya. Selanjutnya, poin ketiga ada manajemen alamat IP. DHCP juga bertanggung jawab atas manajemen alamat IP dalam jaringan. Ini termasuk pengelolaan pool alamat IP yang tersedia, pemantauan penggunaan alamat IP, dan mencegah konflik alamat IP di dalam jaringan. Server DHCP memastikan bahwa setiap alamat IP yang diberikan adalah unik dan tidak digunakan oleh perangkat lain yang sudah ada di jaringan. Pada poin keempat, ada penyagaran IP atau list. Setiap kali sebuah perangkat terhubung ke jaringan dan meminta alamat IP, DHCP memberikan list time tertentu untuk penggunaan alamat IP tersebut. List ini bisa berjangka waktu tertentu, misalnya beberapa jam, hari, atau bahkan lebih lama tergantung pada konfigurasi server DHCP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faraj. Baik, terima kasih Saudara Vicky telah memberikan penjelasan tentang definisi dan fungsi DHCP server. Lalu saya akan melanjutkan ke bagian cara kerja DHCP server. DHCP server memiliki 4 tahap cara kerja. Yang pertama adalah discover. Perangkat klien yang baru terhubung mengirimkan pesan broadcast DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Jadi cara kerjanya ini adalah pesan ini disiarkan ke semua perangkat di jaringan lokal untuk menemukan server DHCP yang tersedia. Lalu yang kedua ada offer. DHCP server merespon dengan pesan DHCP offer yang berisi alamat IP dan konfigurasi lainnya. Pada pesan offer ini mencakup alamat IP yang tersedia, subnet mask, durasi sewa, dan rincian konfigurasi lainnya. Lalu ada request ini gunanya untuk mengirimkan pesan klien untuk meminta alamat IP yang ditawarkan. Klien kemudian akan mengirimkan pesan DHCP request ke server DHCP yang dipilih, menunjukkan penerimaan atas alamat IP yang ditawarkan dan konfigurasi lainnya. Lalu terakhir ada acknowledge. DHCP server mengkonfirmasi dengan pesan DHCP pack yang memberikan izin penggunaan alamat IP tersebut. Pesan ini mengkonfirmasi bahwa klien telah dialokasikan alamat IP tersebut dan klien sekarang bisa memulai menggunakannya. Lanjut pada bagian studi kasus. Dari topologi jaringan sebuah perusahaan yang bernama PT XYZ ini, kita diminta untuk menambahkan satu DHCP server. Untuk DHCP servernya bebas di gedung A atau di gedung B. IP yang digunakan adalah 192.168.33.4/25. Karena /25, maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.128. Lanjut, pada bagian konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke bagian config-nya.
yaitu ini adalah topologi PTXYZ dan sesuai dengan studi kasus kita diminta untuk menambahkan DHCP server. Maka kita akan menambahkan di gedung lantai 2 atau di bagian yang kiri ini. Yaitu yang pertama, kalian bisa mencet yang wireless router ini. Lalu akan ada tampilan seperti ini dan ini IP address-nya 192.168 dan kita ubah menjadi 33 dan yang ini 64. Lalu subnet mask sudah sesuai yaitu 128. Kita enable. Start IP-nya berarti 65 karena IP address-nya itu 64. Maksimumnya berarti 63 coba. Nah, sekarang sudah sesuai yaitu ini start IP address-nya 192.168.33.65 dan IP router itu 64. Subnet mask itu tik 128 dan maksimumnya 63 user, maka IP-nya dari 65 sampai dengan 127. Sekarang kita ke bagian komputer, diklik saja dan desktop. Selanjutnya IP configuration yang sebelumnya static kita ubah menjadi DHCP. Nah, maka dia sudah mendapatkan IP 65 yaitu sesuai dengan tadi yang startnya 65, subnet masknya 128, default gateway-nya itu 64 sesuai dengan IP address dari router ini. Ternyata DNS servernya masih 00, maka kita ubah dulu. Diubah bagian sini jadi 8, 8, 8, 8. Lalu kita save. Oke, mungkin itu saja. Kita kembali lagi ke sini, di configuration, lalu ke DHCP lagi. Nah, sekarang sudah dengan DNS servernya itu 888. Mungkin PC itu yang udah, sekarang PC yang ini. Klik DHCP juga. Dengan IP 66 untuk PC ini. Lalu ke PC selanjutnya. Sama dengan yang tadi. Dan IP-nya 67. PC selanjutnya. Sama dengan yang tadi. Dan IP-nya 68. Lalu PC yang ini. IP-nya adalah 69. Lalu kita ke laptop. IP-nya harusnya adalah 70. Ya, IP 70. Kita ke smartphone. IP-nya adalah 71. Ya, mungkin untuk itu sudah. Sekarang kita coba mengirim pesan dari sini atau dari PC 0 ke PC 3. Kalau berhasil dan ternyata berhasil atau successful, itu dari PC 0 yang ini ke PC yang 3 yaitu yang ini. Coba kita tes sekali lagi dari PC yang ini ke PC yang ini atau dari PC 1 ke PC 2. Dan ternyata successful juga yaitu dari PC 1 ke PC 2.